Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah semangatnya untuk Indonesia. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku, yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia. Tanah yang aku sayang, tanah kita Indonesia amanah. Selamatlah kita. Baik, terima kasih anak-anak yang sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semoga Indonesia tetap jaya. Semoga Indonesia yang kita cintai ini aman sentosa. Baik, kita lanjutkan pembelajarannya anak-anak. Pembelajaran kali ini kita akan masuk di tema 2 persatuan dalam perbedaan. Silakan buku tema 2-nya dibuka, buku paket tema 2-nya yang sudah ada. Kita masuk di tema 2 ya. Kita tahu Indonesia sekarang sudah menginjak 75 tahun. Indonesia merdeka. Belajar tetap di rumah saja.
Subtema 1, rukun dalam perbedaan. Pembelajaran 1. Proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamasikan kemerdekaan negara Indonesia. Setiap tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia selalu mendengar petugas upacara membacakan teks proklamasi. Sebagian rakyat juga bisa mendengarnya dari radio atau dari tempat lain. Teks proklamasi yang dibacakan memiliki sejarah bagi bangsa Indonesia. Teks tersebut adalah teks proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Nah ini anak-anak, ini adalah teks proklamasi yang ditulis oleh Insinyur Soekarno dan diketik oleh Sayuti Melik nih. Ini adalah teks proklamasi. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dalam cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Ini adalah salah satu teks proklamasi yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Nah, tentunya ini menjadi sejarah bagi Indonesia di tanggal 17 Agustus 1945 sampai sekarang kita sudah merdeka sampai dengan 75 tahun. Nah, kita lanjut. Apa yang kamu ketahui tentang teks tersebut? Hal lain apa yang ingin kamu ketahui tentang teks tersebut? Coba kita baca, ingat ya. Silakan dibaca saja halaman berikutnya. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilaksanakan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dilanjutkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula BM Diah, Sayuti Melik, Sukarni, dan Sudiro. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Pagi hari 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 telah hadir antara lain Suwirjo Wilopo, Gafar, Prigodindo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan membacakan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Jadi anak-anak, proklamasi kemerdekaan ini dilaksanakan dengan penuh sederhana. Nah, tanggal 17 Agustus 1945 itu hari apa?
Nah, kebetulan tanggal 17 Agustus itu adalah hari Jumat pada bulan Ramadan ya, di tahun Hijriah ini. Jadi para pendiri bangsa Indonesia pada waktu itu, Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Sayuti Melik, BM Dia, itu semua mereka dalam keadaan sedang berpuasa luar biasa. Maka kita sebagai para penerus bangsa, apalagi kalian sebagai cikal bakal penerus bangsa yang akan menggantikan Bapak mungkin nanti kalian yang harus mengisi kemerdekaan ini dengan penuh semangat, harus dengan penuh perjuangan. Salah satunya adalah rajin membaca ya. Kalau kalian ingin pandai, maka rajinlah membaca. Dan jangan lupa minta doa sama ibu dan bapak kalian ya. Nah, dari perjalanan kemerdekaan ini, Indonesia ternyata adalah negara yang sangat besar. Negara yang berbagai pulau, ratusan pulau, ini bisa bersatu. Kenapa? Karena Indonesia adalah negara kesatuan. Jadi yang memiliki semangat perjuangan, yang memiliki semangat untuk merdeka, sehingga 17 Agustus ini adalah sebagai puncak untuk keluar dari para penjajahan. Pada waktu adalah penjajahan Jepang ya. Baik. Nah, setelah kalian membaca teks yang barusan atau tentang teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, nah di sini ada peta pikiran. Jadi kalian silahkan isi dan menuliskan beberapa pertanyaan dengan dimulai dengan kata tanya. Ada apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, di mana, supaya teks ini bisa dipahami dan dicerna secara mudah ya. Nah, untuk menambah pengetahuan kalian juga bisa buka buku LKS tema 2-nya di halaman 6. Nah, apa itu? Ya. Ada kata tanya. Kata tanya apa? Kata tanya apa yang berfungsi untuk menanyakan benda atau sesuatu, keadaan atau perubahan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi atau pokok bahasan. Jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya apa adalah benda atau sesuatu atau pengertian maupun penjelasan tentang hal yang ditanyakan. Itu ya. Terus ada kata tanya mengapa? Ya, mengapa? Kata tanya mengapa berfungsi untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa terjadi. Jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya mengapa adalah penjelasan tentang sebab atau alasan sebuah peristiwa yang terjadi dan ditandai dengan pemakaian konjungsi atau kata hubung karena atau sebab. Nah, jawaban untuk mengapa ini biasanya menggunakan kata penghubung atau konjungsi ya, karena atau sebab, karena menggunakan alasan. Terus kata tanya siapa? Kata tanya siapa ini berfungsi untuk menanyakan orang atau pihak yang terlibat. Jawaban pertanyaan yang menggunakan kata tanya siapa adalah orang atau pelaku serta pihak yang terlibat sesuatu hal yang ditanyakan. Selanjutnya ada kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana ini berfungsi menanyakan keadaan atau kejelasan tentang sesuatu hal, cara atau proses pengerjaan sesuatu. Jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya bagaimana adalah penjelasan tentang keadaan, cara atau proses terhadap sesuatu hal yang ditanyakan. Terus ada kata tanya kapan.
Kata tanya kapan, ini menanyakan tentang waktu ya. Kapan? Nah, kata tanya kapan ini berfungsi untuk menanyakan waktu terjadinya sebuah peristiwa atau kejadian. Jawaban dari pertanyaan yang menggunakan katanya kapan adalah waktu kejadian terjadinya sebuah peristiwa atau kejadian yang dapat berupa jam, hari, tanggal, bulan, ataupun tahun. Ya. Terus yang terakhir ada kata tanya di mana. Nah, kata tanya di mana ini berfungsi untuk menanyakan tempat kejadian ya. Ya. Atau tempat peristiwa, lokasi yang akan dituju, tempat yang sedang digunakan atau yang telah didatangi. Jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya di ya, di mana adalah tempat berlangsungnya suatu peristiwa kejadian, lokasi atau akan dituju, tempat yang sedang dipakai atau yang telah didatangi. Ini ya. Nah, dari pertanyaan dari kata tanya ini, kalian buat pertanyaan dari kata apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, di mana. Nah, jawabannya ada di sini. Nah, kalian coba buat pertanyaan ya. Satu-satu saja. Satu. Jadi semua pertanyaannya ada 6 ya. Baik, paham anak-anak? Oke, kita lanjut ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Tahukah kamu bahwa proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia? Apa kira-kira makna kemerdekaan bagi kita atau sebagai bangsa Indonesia? Kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang besar, memiliki kearifan yang luar biasa. Suku bangsa, adat istiadat, rumah adat, pakaian adat, sangat beragam ya. Nah, ini ya. Pentingnya kemerdekaan, makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia tentang kemerdekaan. 1. Sebagai puncak perjuangan Indonesia. Nah, puncak perjuangan Indonesia melawan penjajah itu puncaknya di tanggal 17 Agustus ya. Bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara sampai Jepang. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. Jadi negara kita ini sudah dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa, diantaranya Belanda, itu kurang lebih dari 350 tahun, jadi 3 abad setengah. Terus oleh Jepang 3,5 tahun, sampai rakyat Indonesia itu banyak yang kelaparan, dijadikan kerja rodi, kerja paksa dengan tidak dibayar. Coba kalian bayangkan, para pejuang kita dulu itu dalam mempertahankan kemerdekaan mengorbankan harta, tenaga, bahkan nyawa sekalipun mereka akan korbankan demi terciptanya kemerdekaan negara Indonesia. Dan sekarang kita sudah merdeka, tidak ada lagi penjajah. Nah, penjajah yang sebenarnya adalah diri kalian sendiri. Apa maksudnya? Maksudnya kalian sebagai anak Indonesia harus bisa melawan hal-hal yang negatif. Kalau hari ini belajar melalui jarak jauh melalui HP, terus diberikan kuota atau pulsa oleh orang tua kalian, maka gunakanlah untuk belajar. Ya, jangan sampai kalian mengkhianati kepercayaan orang tua kalian dengan main game di HP. Itu banyak main game, bentar-bentar habis pulsanya. Nah, jangan sampai demikian ya. Berarti kalian sudah mengkhianati kepercayaan ibu bapak kalian. Ya, jadi gunakan HP itu untuk belajar, mencari informasi di Google dan sebagainya. Silahkan. Untuk mencari ilmu pengetahuan itu sangat luas.
Kalau di sekolah dari bapaknya terbatas. Ilmu pengetahuan itu banyak sekali anak-anak. Kalian bisa mencari ilmu ya dari pelajaran apa, banyak sekali penjelasannya. Itu ya. Selanjutnya yang kedua, pengakuan kepada dunia luar. Dengan membacakan teks proklamasi Indonesia, mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara merdeka. Pengakuan ini de facto namanya. Diikuti oleh pengakuan dari negara lain, de jure ya. Kalau Indonesia mengatakan Indonesia merdeka, berarti itu de facto. Kalau negara-negara yang mengakuinya adalah de jure, berarti mengakui negara kita ya. Luar biasa negara kita itu. Tapi dari tanggal 17 Agustus 1945 tersebut, Indonesia masih harus melawan para pemberontak yang ada di negara kita. Ya. Jadi sangat-sangat berat sekali para pejuang terdahulu. Semoga kita doakan para pejuang yang telah gugur di medan tempur pada waktu dulu. Kita doakan semoga mereka mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang ketiga yaitu sebagai menaikkan martabat bangsa. Membaca teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat dan negara yang mandiri. Tuh ya. Yang keempat, sebagai perjuangan negara baru ya. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Dengan negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak tergantung kepada negara lain. Yang kelima, tonggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Nah, jadi kesimpulannya bahwa proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Ada 5. Sebagai puncak perjuangan Indonesia, pengakuan kepada dunia luar, menaikkan martabat bangsa, perjuangan sebagai negara baru, tonggak sejarah negara Indonesia. Kata Bung Karno, jangan lupakan sejarah. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Bacalah teks berikut dengan cermat. Ini adalah gambar bunga teratai ya. Bunga teratai. Tahukah kamu bunga teratai? Wah, mungkin ada yang pernah melihat ya. Atau ada yang punya di rumahnya bunga teratai. Bunga teratai ini adalah tanaman ini tumbuh di air ya. Agar dapat menyelesaikan diri, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Daun teratai bundar dan lebar. Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap dapat bernapas. Oh, jadi anak-anak, ternyata teratai ini juga bernapas. Terus ada kata berfotosintesis atau kata dasarnya itu fotosintesis ya. Diawali dengan awalan jadi berfotosintesis. Jadi melakukan. Kalau di bahasa Indonesianya, fotosintesis itu adalah pembuatan makanan dengan dibantu oleh sinar matahari. Itu ya. Bahasa ini ciri khususnya memiliki rongga, jadi rongga teh bolong seperti sedotan begitu, dalamnya bolong. Tapi teratai ini hidupnya di atas air ya. Jadi seolah-olah
jika ngamang bahasa eta nama bahasa Sunda. Padahal akar batangnya ke bawah dan akarnya di tanah. Nah, sudah ada tugas bagaimana bunga teratai beradaptasi dengan lingkungan. Nah, salah satunya kalian kalau sudah membaca teks bunga teratai tersebut, sama seperti tadi, membuat kalimat ya, membuat kalimat tanya ya, dengan kata tanya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana ya. Ini kalian tulis pertanyaan dan jawabannya ya. Tulis pertanyaan dan jawabannya berdasarkan teks bunga teratai. Mengapa harus kalian kerjakan seperti ini? Supaya kalian benar-benar memahami ya, memahami dari teks tersebut. Jadi kalian bisa menggunakan kalimat pertanyaan dari kata tanya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Oke, nanti tugasnya dikumpul dan setorkan ya, kirimkan tugasnya. Baik, kita lanjutkan. Terima kasih anak-anak. Terima kasih. Pembelajaran kali ini dapat cukupkan sekian. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Selamat bertemu kembali di pembelajaran selanjutnya. Sebelum tutup, kita baca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.